kartu, mana yang cocok, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Kalau yang belum cocok, kenapa ya? Kendalanya apa ya? Tantangannya seperti apa lah? Ini Bapak Ibu coba semakin gali. Mungkin gambarannya seperti itu, Bu Siti Mania. Gimana? Siap. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, kita kembali ke Bu Ana. Bagaimana tanggapannya Bu Ana? Terima kasih atas pencerahannya Ibu. Tadi salah satu pengimbasannya bisa berupa di media sosial ya Bu? Iya, ya. Salah satunya adalah media sosial. Berarti nanti kita juga membuat berupa laporan itu pengimbasan itu Bu? Format laporannya. Seperti kemarin sudah dibuka yang coaching kliniknya yang tahap pertama, pertemuan pertama Ibu. Itu belum ada Bu. nomor 5. Kalau kita yang pengimbasan ini yang nomor 5. Nanti Bapak Ibu membuat testimoni tentang penyelenggaraan program PKH ini. Oh, berarti laporannya itu berupa testimoni ya Bu? Kita buat video misalnya dalam PKH ini apa yang kesannya atau kendalanya, tantangannya pada pembelajaran kita sesuai mapelnya gitu nggih. Oke. Iya sudah Bu, terima kasih. Oke. Bapak Ibu yang kemarin belum ikut sudah dibuka materinya atau mungkin ini yang baru gabung ada kesulitan mengenai untuk coaching klinik yang tahap pertama atau perlu saya ulang untuk yang materi kemarin yang awal untuk kita apresiasi sama persiapan untuk modul. Kalau hari ini kan kita fokusnya pada pengimbasan. Gimana? Kalau bisa diulang lebih bagus. Iya Bu, yang bagian coachingnya ini saya ketinggalan saya. Oke, terima kasih Pak Rozi dan Bu Resti. Saya buka lagi ya untuk yang kemarin. Bapak Ibu sambil membuka yang di Google Drive itu sudah saya share juga Bapak Ibu. Oke. Yang di Google Drive di share WA juga nggak? Ini ada filenya sama nggak sih yang di WA atau ada tambahan? Ada perubahan jadwal aja Bu. Oh gitu ya. Hanya itu. Sebenarnya intinya tetap sama. Oke, saya susah soalnya barusan buka drive-nya. Oke. Bapak Ibu sudah melihat di layarnya masing-masing? Sudah Bu? Ya sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ini yang kemarin ya. Untuk orientasinya. Ini kalau kemarin Bapak Ibu sudah pada tahap yang kedua coaching klinik 10 JP, nanti juga sertifikat akan dibagikan. Ya. Tahap ketiga setelah ini Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan dengan berbagi dengan sesama guru. Ya. Agar guru peserta PKH ini menuntaskan modul ya. Harapannya Bapak Ibu semuanya sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman ya. Agar nanti semua yang Bapak Ibu kerjakan nanti ini bisa dilakukan untuk memfasilitasi siswa. Saya baru ada Zoom Bu. Ini yang coaching klinik kemarin ya. Struktur pendampingannya yang akan kita baru lakukan ada Zoom, saya Zoom. Ini apa saja ya. Bapak Ibu harus menyelesaikan 22 JP e-modul. Suruh bawa Jadi ke musola. Pertama tahap orientasi suruh bawa Bapak ke Ibu musola. sudah selesai. Bapak Ibu sudah mampu ya. Tinggal di sini tahap yang kedua adalah tahap pendampingan. Ini 10 JP untuk setiap pertemuannya 45 menit ya. Pertemuan pendampingan ini nanti rencananya 5 kali ya. Masing-masing nanti 2 JP kalau kita online. Yang di WA group ya, itu juga tetap sama Bapak Ibu. Bisa menggunakan Zoom ya, ataupun nanti bisa menggunakan media yang lain. Nanti ada tugas mandiri yang harus Bapak Ibu kerjakan untuk menentukan kriteria keputusan Bapak Ibu ya.
Waktunya berapa lama? Waktu pendampingannya ini 2 minggu Bapak Ibu ya. Jadi nanti 2 minggu ke depan dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Mungkin dari sini untuk struktur kurikulumnya coaching klinik yang akan kita lakukan, Bapak Ibu apakah sudah paham atau ada yang belum jelas? Bagaimana? Sudah? Gimana Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Tidak ada kesulitan Bapak Ibu? Karena ini sudah kemarin ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, ini tentang Bapak Ibu berkegiatan untuk melakukan diskusi, tanya jawab berkaitan dengan PKH ya. Bapak Ibu juga harus mendokumentasikan nanti proses monitoring dan evaluasi. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menjadi PKH ini, kalau bisa ada rujukan-rujukan yang dirasa penting yang harus Bapak lakukan untuk melengkapi. Nah, ini. Untuk kriteria Bapak Ibu minimal harus menghadiri 8 JP dari 10 JP coaching klinik ini. Ya, skornya 20. Yang kedua, Bapak Ibu mengirimkan rencana aksi pengimbasan. Seperti ini, Bapak Ibu. Tadi kita pembahasan ya. Pembahasannya setiap saja. Contoh pembahasan pertama, bahas pola kelompok targetnya. Kalau di sini, apakah guru, apakah juga lewat murid ketika forum juga kapan dan kira-kira membuat RTL, terus diskusikan juga topik yang relevan yang sesuai dengan kondisi. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas suara saya? Atau bagaimana? Terdengar, Bu. Ya, jelas. Terdengar. Cuma ada suara dari Bu Lina masuk kayaknya itu ya. Oh iya, mohon nanti yang ini di mute Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu waktunya menyesuaikan. Bapak Ibu harus punya rencana diskusi ya, terkait topik ya, sharing ya. Teman-teman di sekolah biar caranya Bapak Ibu sebagai ini adalah adanya MP. Nah, Bapak Ibu ini sampai bisa dalam forum tantangan utama dan solusi untuk rencana penerapannya di sekolah. Dan ini satu Bapak Ibu harus seperti tadi rencana pengimbasannya ada tantangannya enggak? Tantangan utamanya apa? Solusinya apa? Kalau saya sekolah ada tantangannya apa? Ya apa Bapak Ibu bisa masukkan untuk guru-guru mungkin yang ada di sekolah Bapak Ibu ya ada tantangan apa? Ini seperti solusinya yang keempat Saya ganti ya itu ya. Pak Ibu ajar terakhir Bapak Ibu melakukan ataupun
Ada yang tua ya. Bu Lina bisa dimatikan? Iya Bu, ini tadi maaf sinyalnya jadi pindah ke HP. Ya, mohon dimatikan di mute ya Bu ya. Oh iya Bu. Oke. Terima kasih Bu Lina. Oke Bapak Ibu, tadi yang nomor 5 ya, mengirimkan foto, screenshot, video pendek, testimoni untuk kegiatan PKH dengan peserta didik yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah. Ataupun Bapak Ibu bisa mengirimkan screenshot postingan media sosial ya, tentang pesan pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti program Guru Belajar Berbagi seri PKH ini. Ini untuk penilaian. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya nanya lagi nggak apa-apa Bu? Itu link pengumpulan tugasnya gimana nanti? Apakah Japri aja atau gimana? Ini nanti kalau ini Bapak Ibu ya, kemarin kita sepakati karena semuanya itu lewatnya adalah akun guru pembelajar dari Kemendikbud ya, akun PKB. Penilaiannya pun sebenarnya di sana. Cuma permasalahannya adalah di sini adalah sistem. Sistem ini diberlakukan sekarang. Kemarin kita sudah mempersiapkan dari teman-teman yang bertanya kemarin ketika kita pendampingan untuk TOT PKH ini bagaimana, sudah siap nggak rezim? Ternyata sampai hari ini informasi Bapak Ibu untuk ini sistem belum bisa. Jadi tetap Bapak Ibu semuanya siapkan, nanti bisa kita kirimkan ke MT-nya, ke saya. Kalau kelasnya ini adalah ke saya. Iya, berarti diakomodir Ibu ya? Iya. Siap. Sementara itu nanti kalau mau upload, karena kalau sistem sudah siap, Bapak Ibu silahkan untuk uploadnya. Termasuk nanti hasil dari kegiatan ini, penilaian kelulusan ini, juga dari tim guru pembelajar. Jadi sama seperti kalau tahun kemarin itu ada PKP ya Bapak Ibu ya. PKP kan juga sama seperti itu. Ada kelasnya, ada pesertanya, ada penilaiannya. Nah ini juga seperti itu. Tapi cuma ini kelihatannya sistemnya masih menunggu ya Bapak Ibu. Kita doakan saja semoga sistemnya ini segera bisa beroperasi kembali dengan baik. Jadi kita bisa melakukannya juga lebih dipermudah. Mungkin seperti itu Bu Siti Maria. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Adakah yang menanggapi atau mungkin bertanya Bapak Ibu? Halo Bu, kalau RPP-nya itu nggak apa-apa kalau satu mapel gitu, satu mapel atau harus beda RPP? Ya, terima kasih Bu Siti Maria. Merefleksi ini pertanyaan kemarin ya juga Pak Adi yang bertanya, Bu Reni. Bapak Ibu sudah buka yang saya share di Google Drive? Jadi guru mengirimkan itu adalah, sambil saya buka ya, di situ adalah silabus dan RPP untuk PKH ini. Share screen. Bentar Bapak Ibu. RPP ya Bapak Ibu. Bentar ya, ditunggu dulu. Sambil teman-teman mungkin yang bisa mengakses itu bisa dibuka juga. Semoga bersahabat internet. RPP kalau di sini ada nih. Sudah bisa Ibu diakses. Sesuai bidang studi yang diampu, berarti nggak apa-apa ya misalnya kalau mapel saya sendiri
Tadi yang saya tangkap bisa jadi RPP dari guru lain yang kita imbas gitu loh, khawatirnya. Bukan khawatir sih. Eh, kalau disarankan begitu ya kita mau coba. Tapi kalau misalnya yang kita ampu saja kan itu lebih mudah. Kita bikin 3 RPP kita gitu. Ya. Sudah cukup jelas Bu Siti Maria untuk ini? Insya Allah jelas. Oke. Mengenai RPP, Bapak Ibu, itu akan ada pada pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih detail bagaimana nanti RPP yang akan Bapak Ibu buat ya sesuai dengan ini modul PKH. Di situ sudah ada contoh RPP dan silabus dari modul 1 hingga modul 5. Nah, untuk pelaksanaan RPP, karena kita juga melihat pengimbasan ya Bapak Ibu ya, pengimbasan ini bisa dilakukan bukan hanya pada, jadi kalau kondisi-kondisi ya, diterapkannya itu bisa kalau ikut muatan lokal. Ya, muatan lokal itu bisa Bapak Ibu. Itu sudah diterapkan di Papua dan Papua Barat. Ya, di sana sudah ada surat edaran gubernur untuk melakukannya. Jadi melakukan PKH ini sebagai muatan lokal yang harus dilakukan di Papua dan Papua Barat. Nah, kalau mungkin seperti Jawa Timur yang muatan lokal, bahasa Jawa. Nah, bagaimana dengan kondisi di daerah Bapak Ibu? Itu yang pertama, jadi muatan lokal. Yang kedua, Bapak Ibu bisa masuk lewat ini, ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu mengajar ekstrakurikuler, ini juga bisa dimasukkan. Ya, bisa dimasukkan di sana. Yang ketiga, lewat mapel Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang ngajar matematika, yang ngajar IPA, ya. Kalau yang nomor 4 jelas, BK itu bisa masuk sekali karena ini adalah sasaran. Materi BK ya seperti ini. Kalau BK kita nggak ngomong, tapi jalurnya emang BK yang pas. Tapi ternyata BK tidak bisa berdiri sendiri, harus semuanya bergabung. Karena keterampilan ini harus diberikan, ya, harus diberikan ke semuanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup jelas ya, RPP ini satu lewat BK sebagai salah satu sasarannya ini. Lihat di permennya, nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat di sana. Terus yang kedua lewat muatan lokal di daerah Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga lewat ekstrakurikuler. Yang keempat adalah terintegrasi dengan mapel Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan mengenai ini? Bagaimana nanti berintegrasi seperti itu nanti kita pelajari lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Oke, ada tanggapan Bapak Ibu? Bagaimana? Itu Bu Septiani, Bu, raise hand. Oke, silakan Bu Septiani. Iya Bu, terima kasih Bu untuk penjelasannya tadi mengenai coaching dan pengimbasan. Ya sedikit sih saya itunya, karena kan saya belum baca modulnya nih karena terlambat. Itu berarti ke depannya pembuatan RPP dan sebagainya nanti tunggu coaching berikutnya gitu ya Bu ya? Berarti ya Bu ya? Atau sambil berjalan atau gimana? Oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Septiani ya untuk pertanyaannya. Sambil ini di-sharekan Bu sebenarnya karena ini satu kesatuan yang runtut ya. Setelah Bapak Ibu memahami bagaimana tentang pelaksanaan coaching klinik ini, ya, Bapak Ibu harus tahu apa yang harus dilakukan, apa saja langkah-langkahnya. Salah satunya Bapak Ibu adalah selain pengimbasan ya, Bapak Ibu juga harus melakukannya ke siswa karena di sini adalah target utama, memfasilitasi mereka untuk melakukan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, kapan Bapak Ibu akan membahas ini? Sebenarnya dari kemarin kita sudah sedikit-sedikit menyerempet ya. Kita sharing-sharing mengenai bagaimana RPP yang nanti Bapak Ibu akan buat dan akan kerjakan. Karena di sini sudah cukup jelas di modul Bapak Ibu harus melakukannya secara runtut. Nah, kapan ini harus dilakukan? Nah, tapi bisa terintegrasi dengan mapel Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang mempersiapkan.
kira-kira kapan. Kalau kita di pertemuan ketiga nanti, Bapak Ibu sudah minimal sudah ready, sudah siap. RPP saya seperti apa sih kalau saya mau ngajar PKH, ya, seperti apa, materi-materinya apa. Nah, ini. Dan ini nanti Bapak Ibu di kriterianya harus membuat 3 RPP. Ya. 3 RPP. Seperti itu. Oke, terima Mungkin kasih. seperti itu Bu Raseptiani. Bagaimana, ada tanggapan lagi? Oke Bu, terima kasih. Nanti kalau ada itu kita tanya lagi ya Bu. Oke. Ya, ini ya Bu Raseptiani. Bapak Ibu nanti mengirimkan RPP, RPL, PKH. RPL itu untuk guru bimbingan konseling ya. Untuk 3 pertemuan sesuai dengan mapel Bapak Ibu yang diajarkan. Ya, ini. Jadi nanti 3 itu banyak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus mempersiapkan semuanya. Jadi minimal ada kontinuitas, ada keberlanjutan dari RPP 1 ke RPP yang lain. Contoh-contohnya RPP dan silabus Bapak Ibu bisa lihat pada materi yang saya sharekan di Google Drive. Ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan atau ada tanggapan Bapak Ibu, silahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu Ana. Tadi sempat melihat contoh RPP. RPP-nya tadi 1 RPP ada beberapa pertemuan. Kelihatannya contohnya seperti itu. Berarti nanti kita melihat membuatnya itu 1 RPP beberapa pertemuan atau 3 RPP, Ibu? Oke, terima kasih Bu Ana pertanyaannya. Jadi kemarin langsung semuanya merujuk pada RPP ya. Oke, sambil saya share screen yang contoh RPP. Bapak Ibu sudah lihat yang di layar kacanya masing-masing? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke. Ini adalah silabus Bapak Ibu. Silabus Bapak Ibu untuk modul 1. Mata pelajarannya nanti untuk pendidikan keterampilan hidup sehat. Nah, seperti ini. Ini ada KD 1 dan seterusnya ya. Ada 5 KD. Format silabusnya seperti ini, kegiatannya ini. Nah, langsung kita bisa lihat RPP-nya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu RPP-nya? RPP-nya belum, Bu. Jelek. Baru filenya, RPP-nya belum. Oke. Nanti sambil dilihat kembali ya Bapak Ibu. Ini untuk RPP-nya SMP, mata pelajarannya PKHS ya. Materi pokoknya ini karena modul 1 ya, identitas saya, mengekspresikan emosi, pencitraan tubuh yang positif dan menjalani pubertas. Ini rencananya 4 pertemuan Bapak Ibu. Jadi di sini 1 RPP di sini ini untuk 4 pertemuan. Bu Ana bagaimana? Ada tanggapan? Gimana? Tadi 1 RPP ada beberapa pertemuan, ya, Bu. Nah, berarti di tugasnya itu kan membuat 3 RPP. Begitu nggih, Bu? Tugasnya 3 RPP ya. Berarti nanti kita membuat 3 RPP beberapa pertemuan juga gitu nggih. Jadi jangan miskonsepnya ya, mari Iya. miskonsepsinya mari kita samakan. Iya. Jadi sudahkah jelas Bapak Ibu antara perbedaan membuat RPP dengan banyak pertemuan, contohnya di modul 1 itu ada 4 pertemuan,
Bapak Ibu nanti membuat 3 RPP, bukan RPP tiap pertemuan ya Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami yang saya katakan ini? Halo, bagaimana tanggapannya Bapak Ibu? Bu Pipi? RPP tidak pertemuan beda materi, Bu. Ya Bu. Oh, ini Bu Reni. Ya, Oke. Silakan Bu Reni, bagaimana Bu Reni? untuk 3 RPP itu beda materi. Untuk RPP beda materi. Oke, kita lihat kembali Bapak Ibu ya. Karena di sini kan ada 5 modul. 5 modul materinya kan beda-beda. Nah, 1 modul aja ini materinya kan beda-beda Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat di situ RPP-nya tentang apa. Saya share screen lagi ya sambil Bapak Ibu lihat yang sudah saya unggah ya. Ini contohnya RPP modul 1 Bapak Ibu. Ini ada 4 KI. Jadi di situ materi pokoknya tentang modul 1 yaitu identitas saya, mengekspresikan emosi, pencitraan tubuh yang positif, dan menjalani pubertas. Berarti di situ di materi pokoknya ini sudah dibagi karena ada 4 pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang identitas saya. Pertemuan kedua membahas tentang mengekspresikan emosi. Yang ketiga tentang pencitraan tubuh yang positif. Yang keempat tentang menjalani pubertas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Itu contohnya kira-kira seperti itu. Langkah pembelajarannya silakan kreativitas Bapak Ibu ya. Pertemuan pertamanya ya tetap runtut seperti itu tadi. Karena mulai identitas dan semuanya ya. Pertemuan pertama tentang bahas identitas. Pertemuan kedua bahas tentang ini. Untuk mau saya ambilkan apa ini? Aku belajar ID-nya. Ini Bu Anang rekam. Pertemuan ketiga tentang pencitraan tubuh yang positif. Pertemuan 4 menjalani pubertas. Mungkin Mau seperti saya itu Bu Reni, bagaimana? Ada tanggapan lagi atau mungkin teman-teman yang lain? Nah ini kalau untuk, maaf ya saya banyak bertanya karena belum begitu paham. Kalau untuk ini dimasukkannya PKH itu ke materi pelajaran kita kan? Misalnya saya pegang bahasa Inggris. Jadi PKH ini nanti disisipkan atau kita khusus membuat tentang RPP PKH. Terima kasih Bu Reni pertanyaannya. Untuk jawabannya ini Bapak Ibu, kalau di daerahnya Bapak Ibu ini ya tergantung tadi ya sudah membuat, contohnya kalau yang ini peserta dari Papua bisa langsung membuat RPP PKH. Tetapi jika kondisi daerah Bapak Ibu di sekolahnya bisa pengajar BK, ngajar BK bisa dimasukkan mata pelajaran BK. Kalau Bapak Ibu ngajar untuk ekstrakurikuler bisa dimasukkan di ekstrakurikulernya. Tetap di materi yang Bapak Ibu ngajar ekstranya. Kalau Bapak Ibu guru mengajar mata pelajaran, intinya di sini Bapak Ibu harus terintegrasi. Berarti disisipkan, dimasukkan dengan materi yang Bapak Ibu ajar. Tetapi harus runtut dari modul 1 sampai modul 5. Apapun materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas Bapak Ibu, ya, itu harus mencerminkan modulnya. Modul 1 tentang identitas diri. Bagaimana saya harus percaya diri, saya harus mengenal emosi. Ini dimasukkan di materi Bapak Ibu. Tetap ada mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar, terintegrasi. Contoh, kalau Bu Reni, bahasa Inggris ya Bu ya? Oke. Kalau bahasa Inggris mungkin materinya bahasa Inggris terintegrasi PKH untuk modul 1 seperti
identitas saya. Ya. Ya, apa saja perasaan saya, ya, mungkin itu bisa dibahas di tahapan-tahapan materi ibu. Tapi ini sudah berintegrasi, ada PKH-nya, ada rohnya di sini, ada keterampilan yang Bapak Ibu ajarkan. Seperti itu. Itu boleh ditempatkan di misalnya di tujuan pembelajaran atau di kegiatan inti, ya Bu ya. Oke. Makanya bisa. Oke. Terima kasih Bu Reni sudah menanggapi kembali. Saya screen kembali nih untuk RPP-nya Bapak Ibu. Sebenarnya ini untuk pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu ketika membuat RPP yang terintegrasi, berarti Bapak Ibu harus memasukkan apa saja mulai kompetensi inti yang Bapak Ibu berikan ya. Apa saja nanti siswa bisa apa? Memahami, menunjukkan juga kompetensi dasarnya. Siswa itu sudah bisa apa? Sudah mengenal apa? Oh, dia belum tahu tentang identitasnya. Berarti ini dimasukkan pada KI dan KD-nya. Pada mata pelajaran ibu yang terintegrasi. Nilai karakternya jangan lupa dimunculkan. Karena ini semuanya arahnya ke profil pelajar Pancasila ya. Harus menghargai perbedaan, harus berpartisipasi, bisa bekerja sama, bisa berempati, berpikir kritis maupun bernegosiasi. Nah, pada tujuan pembelajaran yang pertemuan pertama, Bapak Ibu bisa masukkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik itu bisa apa? Bisa mengenal dirinya, ya, bisa mengidentifikasi nilainya, prinsipnya yang ada dalam dirinya, ya, menjelaskan ciri kepribadian, mengungkapkannya, berarti berani berpendapat. Seperti itu, Bu Reni. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan bagi yang mau sharing atau menanggapi Bapak Ibu semua. Saya ganti kan tidak bisa. Bu Eko, saya boleh bertanya karena saya telat masuk. Oke, silahkan Bu Fitri. Iya, mohon maaf saya mau nanya. Saya udah baca PowerPoint dari Ibu yang kemarin. Terus juga saya udah lihat modul-modul PKH kemarin. Udah saya baca-baca juga. Yang pengen saya tanyain tugas nomor 2. Karena kan kalau misalkan tugas nomor 1 itu guru menghadiri 8 jam pelajaran untuk coaching klinik ini. Nah, saya pengen bertanya tentang guru mengirim rencana aksi pengimbasan. Dan itu kan dicontohkan tabelnya ya Bu. Nah, pengen dicontohin secara jelas, maksudnya pengimbasan pertama titik-titik orang misalkan satu orang guru dari SMA apa, nah itu pengen dicontohin lagi Bu, karena barangkali Bu udah ngejelasin, mohon maaf saya telat datang. Terima kasih Bu Pipi. Bapak Ibu, kita mengulang ya kalau pertanyaan dari Bu Pipi, karena materi kita hari ini emang tentang pengimbasan ya Bapak Ibu ya. Dan screen kembali tentang pengimbasan ya Bapak Ibu. Ya. Sudah muncul di layar kaca Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, ini materi kita hari ini adalah tentang pengimbasan. Tugasnya tadi yang sudah disebutkan di bimbing yang kita bahas kemarin, apa saja yang harus kita lakukan ketika coaching klinik. Jadi yang pertama untuk mensosialisasikan kepada kepala sekolah, melaporkan Bapak Ibu sudah ikut program PKH ini, bagikan videonya, berdiskusi, mengajak kepala sekolah berpartisipasi, contohnya disebarkan juga ke orang tua siswa, ketika komite sekolah,
juga bekerja sama dengan kurikulum untuk mengelola sumber daya sekolah agar PKH ini bisa dilakukan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Untuk yang kepala sekolah? Ya, pakai yang ini ya. Jelas, Bu. Sudah. Kalau misalkan itu kan berarti kita itu udah poin pertama ya, Bu ya. Berarti pembahasan pertama ke kepala sekolah misalkan. Gitu Ya kan? sudah, ini kelihatannya Nggak apa-apa. ini Silakan Bapak Ibu. digarap di rumah Ya. saja enggak apa-apa. Ya. Di kedua contohnya ini ya. Ini yang kedua. Ibu Eko, Nah, Bapak. itu kan Anda mengajak kepala sekolah untuk hadir di kelas ya? Oke. Ya, ini tadi sudah kita bahas Bapak. Ya, saya Ini, kan selamat masuk nih. Iya. Oke Bapak Ibu, bagi yang baru datang bisa dipelajari untuk kartu bingo Bapak Ibu untuk pengimbasan ini. Jadi ketika Mbak Adi bertanya bagaimana mengajak kepala sekolah untuk ikut. Ya Bapak Ibu? Gimana? Ya, maksudnya kita langsung mengajak kepala sekolah ikut kita waktu kita ngajar gitu ya Bu ya? Oke, benar sekali Bapak. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempraktekkan modul BKH ini untuk memfasilitasi peserta didik, Bapak Ibu bisa mengajak kepala sekolah untuk ikut serta mengamati sesi yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi sesi PKH ini Bapak Ibu terapkan seperti apa? Nah ini, mengajak kepala sekolah, mengajak teman-teman guru, lah ini. Biar tahu kepala sekolah itu mungkin kalau punya waktu Bapak kapan diagendakan, saya punya jam sesi PKH di kelas ini, hari ini. Bapak kalau punya waktu silahkan, saya malah senang ini. Nah ini secara tidak langsung Bapak Ibu secara terbuka mengundang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk punya peran. Nah, mensosialisasikan PKH ini. Nah mungkin dari situ Bapak Kepala Sekolah boleh Bu. Ini. Kalau pada masa daring ini bagaimana Bu? Kan kita nggak masuk kelas nih. Iya Bapak. Kita kan masa daring nih Bu, masih belajar di rumah. Jadi ngajak kepala sekolahnya pada saat daring atau pada saat kita masuk kelas. Oke Bapak. Terima kasih pertanyaannya Pak Adi. Mengajak kepala sekolah pada sesi PKH ini di kelas, maksudnya ini bisa di kelas tatap muka. Secara langsung kita bertemu dengan peserta didik siswanya ataupun lewat ya kelas maya. Jadi seperti virtual bisa lewat Zoom meeting seperti ini ataupun Google Meet ataupun pakai metode yang lain. Nah ini diajak kepala sekolahnya. Saya ada jadwal Bapak. Contohnya hari ini saya pagi agenda meeting dengan anak-anak di kelas ini. Kalau Bapak mau bergabung, silahkan. Ini salah satunya. Nah ini Bapak Ibu bisa masukkan di sana sebagai agenda biar Bapak Kepala Sekolah mau berperan serta. Mungkin seperti itu Pak Adi. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Ini yang kepala sekolah yang ditanyakan Bu Bibi tadi ke guru ya? Saya ulang lagi berarti. Sebentar. Ke guru. Ya. Ke guru berarti yang nomor 2. Bapak Ibu sudah melihat di layarnya masing-masing? Sudah Bu. Sudah. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu menyebarkan, mengimbaskan PKH ini kepada guru-guru yang lain? 1, ini ada 9 ya, 9 cara kartu bingo ini. Bapak Ibu bisa membagikan video PKH ini kepada guru-guru lain ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengirimnya video PKH ini ke teman-teman guru, bisa lewat WA group ya, contohnya seperti itu. Juga bisa membagikan modul PKH yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, sudah Bapak Ibu baca, sudah Bapak Ibu terima. Nah ini dibagi. Nah, kalau mau diskusi ya Bapak Ibu,
Kalau tadi teman-teman itu ditanya reaksinya, sudah terima kemarin nggak yang modulnya? Gimana? Asik nggak? Ya, apa? Nah ini, videonya gimana? Nah ini, diskusi dengan teman-temannya. Paling tidak ini satu topik. Jadi kalau modul 1 ada 4 topik, Bapak Ibu bisa memilih satu topik saja. Ya, dan ini minimal satu guru. Oh saya ini yang pubertas saja. Nah ini, kenapa pubertas gini? Nah ini diskusi dengan teman-teman gurunya. Kalau mungkin teman-teman yang lain tertarik, ini silahkan, malah tidak apa-apa. Bapak Ibu juga bisa share contoh RPP PKH ini yang sudah Bapak Ibu terima ini, di-sharekan ke teman-teman. Ini loh RPP PKH. Nah ini minimal 5 orang ya. Meminta guru lain mengajarkan sesi PKH. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar, ketika sesi PKH di kelas, kalau yang tadi seperti Bu Reni itu yang terintegrasi, berarti meminta bantuan 2 temannya, minimal 2 orang untuk membantu mengajarkan sesi PKH. Berarti ini teman-teman gurunya itu juga sudah paham tentang modul PKH. Bapak Ibu sudah melakukan ya praktek baik dengan melakukan PKH ini. Bapak Ibu promosikan PKH ini. Saya hari ini melakukan praktik baik memfasilitasi siswa modul 1. Nah, contohnya identitas saya ya, ataupun yang pubertas. Bu Eko, bertanya lagi, Bu Eko. Ya, Bapak. Itu. Bu Eko, izin bertanya lagi. Kan tadi ada membagikan video atau tautan modul. Nah, bukti kita sudah membagikan itu di screenshot atau bagaimana? Iya, Bapak, bisa di screenshot apa yang sudah dilakukan. Ya, silakan nanti didokumentasikan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu untuk materi hari ini? Untuk pengimbasan, Bapak Ibu sudah ready? Sudah siap untuk melakukan pengimbasan? Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Insya Allah. Oke. Bapak Ibu, ini yang tadi kedua ya, baru sampai ke guru lain ya. Sekarang kita yang ketiga. Ketiga, itu Bapak Ibu mendiskusikan isu-isu yang sensitif. Nah ini karena ini jangkauannya lebih luas lagi. Nah, Bapak Ibu bisa ajak beberapa orang yang terpercaya, ya. Jadi kayak yang pertama kayak pubertas, Bapak Ibu bisa mendiskusikan isu sensitif ini bekerja sama dengan tenaga kesehatan, ya. Yang modul 2, yang kebiasaan hidup sehat, kalau ada anak-anaknya yang miras, yang menggunakan mungkin salah satunya juga obat-obat yang terlarang. Nah ini, itu juga bisa bekerja sama. Jadi caranya mendiskusikan isu sensitif ini, saya punya kenalan loh, ini dokter. Nah ini, Bapak Ibu bisa diskusi untuk berperan serta dalam kegiatan pembelajaran PKH yang Bapak Ibu lakukan. Nah, diagendakan kapan ya Dok? Mungkin bisa sharing dengan saya dan juga anak didik saya, mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus tahu karena emang beberapa ada yang tidak pede dengan pembelajaran PKH kalau menyampaikan sendiri. Saya kalau mau menyampaikan materi PKH dan saya ini perempuan menyampaikan ke anak laki-laki, saya bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Oh Bapak ngajar ini, yang Bapak ini bisa untuk yang pubertas, yang materi untuk yang laki-laki. Nah ini, sampaikan bahwa ini kekhawatiran tersebut itu adalah hal yang normal. Tapi tetap kita yakin karena kita sudah sebagai orang dewasa, kita sudah melalui fase ini dengan baik. Kita sharingkan pengalamannya yang sudah kita lalui ini. Berarti sama seperti yang dilakukan Bu Marfuatun tadi, ya. Apa saja? Nah ini.
Kalau ada yang memotong Bapak Ibu, mungkin kita harus diam aja. Diam sejenak, didengarkan. Terus kita tegaskan lagi. Biasanya ada. Terus sudah, nggak usah dibahas. Karena kalau sudah nyangkut beberapa isu-isu yang sensitif seperti ini, tidak setiap orang itu mau dan siap. Contoh, seperti kalau kita membahas tentang pubertas. Ya, itu tabu loh kalau kita ngomong organ seksual. Nah ini, padahal sebenarnya kita di sini adalah memberikan edukasi gitu loh. Biasanya anaknya heboh. Oke, gimana? Iya, biasanya anak-anaknya heboh kalau mentara tentang ini reproduksi. Oke, iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, karena Pak Adi juga sudah pernah ya Pak ya? Pernah ya ada pengalaman sampai heboh seperti itu ya Pak Adi ya? Iya, agak sedikit, kelas agak sedikit rame. Malah sedikit rame lah. Nah makanya kita punya bagi peran, kita berkolaborasi. Saya pun ketika dapat kelas, karena saya guru bimbingan konseling, saya guru BK, kalau saya dapat kelas binaan kelas 7, saya berkoordinasi, karena guru BK-nya semuanya di sekolah saya perempuan, saya berkoordinasi dengan teman-teman guru yang lain. Saya berkolaborasi sama siapa ya yang cocok, terutama kayak guru olahraga. Pak, jamin-jaminan bisa nggak ini kita sama-sama? Nah, terutama untuk yang cowok, contohnya begitu. Kalau saya sendiri, contohnya saya nggak apa-apa, tapi anak didik kita, siswa kita, itu mungkin itu beda jenis loh Bu. Nanti kalau saya sharing, nah ini ada beberapa kekhawatiran seperti itu yang juga dirasakan oleh peserta didik. Nah, biar tidak ini menjadi suatu masalah yang berat, Bapak Ibu bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-temannya, ya. Ataupun kalau punya kenalan tadi seperti dokter. Kalau dokter kan mereka sudah tahu, dokter itu walaupun ada dokter laki-laki, dia di bagian untuk contohnya kandungan, biasa kan. Nah ini mungkin seperti itu Pak Adi. Mungkin ada tanggapan atau mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana? Halo, bagaimana Bapak Ibu? Ya, insya Allah Ibu udah paham. Jadi kita coba nanti untuk berarti maksudnya pengimbasannya lumayan banyak ya Bu ya agendanya. Itu harus dilakuin semua atau beberapa dulu nggak apa-apa Bu? Mohon maaf Bu Pipi. Bu Pipi? Iya ya. Sinyal saya naik turun, bisa diulang? Oke. Ya alhamdulillah saya sudah tergambar tentang pengimbasan ini. Kan tadi ada beberapa step ya. Itu harus dilakukan semuanya atau semampunya kita kan penilaian kita ini di dalam 2 minggu ini ya Bu. Di dalam 2 minggu ini atau dimaksimalkan di dalam 2 minggu ini atau bagaimana? Oke. Terima kasih Bu Pipi ya. Ini mengulang pertanyaan yang tadi hampir sama ya, sama Bu Ana ya, berkaitan dengan rencana pengimbasan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, kita semuanya emang ada deadline waktu dan agenda untuk kita lakukan. Tapi harapannya Bapak Ibu bisa melakukannya kegiatan pembelajaran PKH ini dengan optimal. Jadi contohnya di kartu bingo ini, contohnya yang tadi saya ulang ya. Bapak Ibu akan melakukannya contohnya yang nomor 2 untuk mengimbaskan ke kepala setelah dari kepala sekolah ke guru yang lain. Nah ini Bapak Ibu kalau bisa, ini kan beberapa hal bisa dilakukan bareng-bareng sama-sama. Bisa membagikan video, bisa membagikan modul ya. Itu kan bisa satu. Ataupun sambil lain waktu didiskusikan bagi ini semuanya. Kalau yang tertarik langsung ditanggapi dengan
dibagi contohnya RTP PKH. Kalau dia sudah kelihatannya mampu menguasai modul, Bapak Ibu bisa dibantu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ketika sesi PKH. Terus kalau sudah berhasil praktek baiknya, Bapak Ibu mempromosikan PKH. Ya. Terus kalau mungkin di forum MGMP, Bapak Ibu bisa mendaftarkan teman-teman yang lain untuk ikut serta pada tahap selanjutnya. Ya, biar semuanya bisa ikut. Nah, so apakah semuanya ini harus dilakukan? Idealnya Bapak Ibu, iya. Tapi kondisi Bapak Ibu, ya semuanya, itu adalah Bapak Ibu sendiri yang tahu. Apakah dengan membagikan video, membagikan tautan, berdiskusi, ini sulit kan? Tidak Bapak Ibu. Bagikan RPP, kita sharing di situ. Terus kalau dia tertarik, kita juga belajar bersama-sama ketika mengajar sesi PKH. Saya yakin ini bukan hal yang sulit, cuma prakteknya nanti yang sulit karena kita harus menyatukan banyak stakeholder dan banyak pihak, terutama di situ. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan juga ini secara berurutan karena agenda ya Bapak Ibu, membagikan ke teman-teman guru, ya. Pengimbasan ke teman-teman guru, membagikan video, membagikan tautan, modul ya, tautan modul. Itu Bapak Ibu dokumentasikan tanggal berapa Bapak Ibu video itu dibagikan, modulnya dibagikan, tanggapannya bagaimana? Di screenshot bisa, di ini bisa ya. Terus kalau sudah paham, sudah ini didiskusikan topiknya. Mungkin bisa dibuat foto atau mungkin rekaman beberapa teman yang bergabung untuk mendiskusikan minimal satu topik dari modul yang Bapak Ibu diskusikan. Nah, kalau sudah banyak yang tertarik, Bapak Ibu bisa membagikan RPP-nya. Nah, gitu. Mungkin seperti itu Bu Pipis. Dari sini apakah ada tanggapan? Iya Bu, kan tadi ada video-video yang itu kita bikin sendiri atau kita bisa dapat dari mana? Video PKH ada di upload Google Drive Bu. Ya, nanti bisa di-sharekan itu alamat-alamatnya dan ini bisa. Nanti saya sudah sharekan ini tadi di materi yang saya sharekan lewat Google Drive. Oke, Bu Pipi. Oke, Bu. Bagaimana teman-teman yang sama-sama? Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman yang lain? Ada tanggapan atau seperti apa? Sudah tak paham untuk pertemuan kita hari ini? Ada sesi kedua pertemuan kita coaching klinik hari ini, Bapak Ibu? Saya Bu, bentar Bu, tentang pembahasan. Kan Bu Marfuatun. Jadi Bu, makasih sebentar. Dulu pas program PKH pertama kali ini diluncurkan, saya sudah mengajak Bapak Ibu guru itu untuk bergabung. Jadi kemarin kan Bapak Ibu guru terutama yang masih agak muda kemudian masih membutuhkan banyak masih mau belajar itu kan ada di dalam satu grup. Kemudian saya ajak mereka untuk bergabung di PKH ini. Jadi teman-teman satu sekolah ini bahkan yang coaching klinik di angkatan 1C itu ada 3 orang, kemudian di angkatan 2 ada 2 orang, kemudian di angkatan 3 juga sudah ada. Nah ini apakah ini sudah termasuk saya melakukan pengimbasan? Kemudian bagaimana cara nanti membuktikannya di ini? Karena kan itu kita sama-sama bareng ini majunya. Jadi di grup yang lain, itu kelompok yang lain juga banyak yang coaching klinik. Itu sudah ada lah. Apakah juga saya perlu melakukan pengimbasan yang lain atau kita cukup pakai yang itu dulu gitu aja Bu? Minimal langkahnya itu. Terima kasih Bu Marfuatun untuk pertanyaannya berkaitan pengimbasan. Dengan kondisi Bu Marfuatun dari awal emang banyak temannya ya Bu yang bergabung pada kegiatan seri PKH ini.
menjadi hal yang sangat keren ya. Bisa punya banyak teman, belajar bersama untuk melakukan sesuatu perubahan. Dengan teman-teman di sini, Bapak Ibu semua ini bergabung pada sesi guru berbagi seri PKH ini, sebenarnya semuanya pengen belajar. Nah, ketika Bapak Ibu sudah cukup Bu Pipi katanya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sudah cukup sesi kita? Bagaimana Bapak Ibu semua? Kita belajar yang menyenangkan, karena ini kita harus tetap menjaga imun tubuh kita. Jangan sampai kita nanti imunnya turun karena mikirin ini juga. Kita belajarnya fun aja, very santai. Ya Bapak Ibu, kita harus tetap jaga imun di masa pandemi COVID seperti ini. Tetap patuhi untuk protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Saya baru kemarin suntik vaksinasi. Bapak Ibu sudahkah? Belum, Bu. Sudah? Belum. Nanti untuk jadwal Bapak Ibu ya. Saya ini kerjanya di kota, tapi rumahnya kabupaten. Tapi saya didaftarkannya ke kota. Jadi ikut kota kan emang kecil ya, wilayahnya kecil. Jadi lebih cepat untuk ini. Nah, untuk kabupaten rumah saya makanya sinyalnya agak suka gitu. Memang pedesaan Bapak Ibu. Ini orang desa begini, orang desa seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelasnya untuk coaching klinik kita pada siang hari ini? Cukup? Masa di PKH-nya oke sih. Untuk absensi Bapak Ibu sudah bisa dibuka? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nanti kalau ada yang punya kendala bisa dibuka lewat WA group ya. Sudah cukup Bapak Ibu. Bu Rasida, mohon maaf Bu Rasida ternyata ada di sini ya. Halo Bu Rasida. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sadar ini Bu. Saya mampir. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Peserta coaching kliniknya Bu Eko. Saya Rasida dari tim PKH UNICEF yang membantu perjalanan belajar Bapak Ibu terkait PKH ini. Saya dari tadi mengikuti sesi ini, sesi kedua ya Bu Eko ya. Alhamdulillah udah kedua ya, tinggal 3 kali lagi. Oke, sukses selalu ya Bapak Ibu. Salam kenal Ibu Rasida. Salam kenal Bu ya. Salam kenal Bapak Ibu. Saya tadi ikut nguping ya, mendengarkan tentang pesan-kesan selama mengikuti PKH e-learning yang tahap 1 ya, orientasi dan e-learning. Luar biasa sekali pengalamannya ya. Berarti ini sesi coaching klinik ini tinggal ya, coaching klinik tinggal ini ya, penguatan saja. Saling berbagi, saling sharing dengan sesama guru, dengan tentunya Ibu Master Trainer kita, Ibu Eko Security. Ada pertanyaan untuk saya atau jika tidak ada terkait ini aja, terkait program PKH secara umum, jika ada yang ingin ditanyakan, jika kira-kira nanti Bu Rasida ya kira-kira nanti ada angkatan lain nggak? Karena teman saya kemarin kan ikut, beliau nggak lulus nih, kira-kira ada angkatan lain? Ya, angkatan lain kita mohon doanya. Jadi Bapak Ibu untuk tahun 2020-2021 sebenarnya kan kita launching sama Pak Dirjen, Pak Iwan Syahril itu tanggal 1 Desember tahun lalu. Nah, untuk tahun 2021 ini
kita udah penuh 14.000 ya, yang dibagi dalam 12 angkatan e-learning ya, bukan angkatan coaching training. Untuk coaching trainingnya kita beberapa angkatan e-learning sekaligus digabung. Izin ada acara. Karena kita kemarin mulainya juga medot sinyalnya nanti. Apakah akan ada, dimohonkan doanya ya, semoga tahun depan kita buka lagi. Insya Allah ini kita lagi membuat prosedur jadi kita mintakan sekali masukan dan saran dari Bapak Ibu ya terkait kesan-kesannya kemarin mengikuti e-learning. Nanti setelah 12 angkatan ini selesai, kita akan melakukan peningkatan atau perbaikan supaya lebih baik lagi Bapak Ibu ketika belajar. Nah, insya Allah entah Desember, entah Januari tahun depan kita udah bisa membuka lagi ya. Jadi tergantung kesiapan sistem. Kita sih inginnya belajar lebih banyak dari pengalaman Bapak Ibu supaya kedepannya itu kita udah lebih baik, lebih smooth, ya lebih lancar Bapak Ibu ketika belajar itu. Jawabannya iya Pak. Mohon doanya semoga tahun depan kita sudah bisa membuka lagi untuk tahun 2022 mungkin Desember atau Januari. Tapi untuk tahun ini sudah penuh, sayang sekali 14.000 kuota kita. Ya. Iya, saya kira kemarin kan program percakapan hidup, saya kira tentang keahlian saja. Ternyata materinya banyak sekali, saya dapat ilmu dari program ini, Bu. Alhamdulillah, iya. Jadi Bapak Ibu jadi tahu kan yang dimaksudkan dengan keterampilan hidup ini nggak hanya keterampilan menjahit ya, itu masuk dalam penghidupan ya. Iya. Keterampilan akademik, matematika, IPS kayak gitu, biologi. Kemudian keterampilan penghidupan, menjahit, bertukang ya, memahat itu, dan juga yang terakhir keterampilan hidup. Yang ternyata setelah kita baca di modulnya adalah terkait itu bagaimana kita mendidik anak kita, anak-anak pelajar kita itu untuk menjadi pribadi yang tangguh nanti ketika mereka masuk dalam masyarakat dan juga ketika mereka bekerja ya. Jadi keterampilan seperti berkomunikasi, tahan banting ya, itu banyak sekali di sana. Alhamdulillah senang saya mendengarnya Pak bahwa kotaku langsung e-learning kita kemarin bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kotaku langsung sudah ya. Dalam Sudah tidak ini adalah yang salah satu membuat modul yang Bapak Ibu apa ini kelas yang Bapak Ibu baca. Modul PKH ini Modul apa ya, Bu ya? Gimana, Bapak? Modul yang keberapa? Modul yang kita bikin sebenarnya ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama itu ada e-learning. E-learning itu yang kemarin Bapak Ibu pelajari di guru belajar dan berbagi. Kemudian nanti soalnya kota terbatas oleh Bu Eko itu ada modul PDF-nya ya. Modul PDF. Nah, modul PDF ini ada 2, modul PDF PKH itu tak kira ya, misalnya ngono kok dan juga khusus itu, tapi ternyata membuat anak percaya diri, bisa berkomunikasi. Nanti Bu Eko akan gak iki nganu, semua guru kudune bisa nganu. Ya engko tak engko sosialisasi sithik jenengan selaku kepala sekolah. Bukunya duanya jenis sum-suman ngene lho. Berupa e-learning. Ngono kene mbek ngene masuk sum-suman. Kemarin itu yang ada video, ada Pak Bondan, Bu Ratna, dan lain-lain yang terjadi teman belajar Bapak Ibu selama 22 jam kemarin. Ibu, saya boleh request sedikit? Silakan. Apa requestnya? Saya tertarik banget sama modul PKH kemarin. Tidak ono sing nyekrisut juga status ngono. Misalkan kita kan pengen milih di beberapa modul dulu ya Bu ya, biar nggak di print langsung, biar istilahnya biar dicicil. Apakah memungkinkan untuk modul itu dibikin Word biar kita bisa atur-atur tempatnya gitu Bu? Kalau PDF kan kita agak sulit tuh untuk nge-print bagian ini aja atau karena pembahasan lain bakal keambil gitu. Nah kira-kira itu bisa nggak? Nah,
kalau untuk modul sama seperti buku ya Bu, yang PDF nih terutama kita emang sengaja dibuatkan PDF dikarenakan yang pertama untuk memastikan bahwa buku ini tidak bercecer ya, tidak bercecer ilmunya, tidak ditambah, tidak dikurangi tanpa sepengetahuan pihak dalam hal ini Kemdikbud dan juga UNICEF ya serta pihak donor. Itu yang pertama, jadi menjaga keutuhan buku ini sebagai buku, sebagai panduan. Yang kedua adalah lebih untuk perlindungan hak cipta ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini sebenarnya sudah kita tak punya versi Word-nya karena kan ini melalui banyak tahap dan semua yang ditulis itu sudah masuk ke ke desainer, dan desainer kan ada sistemnya yang sendiri yang bukan Word, bukan PDF, bukan PowerPoint, apalah istilahnya yang untuk orang desain itu. Jadi emang kita nggak punya. Yang Bapak Ibu miliki sekarang adalah PDF. Saya juga punyanya PDF. Untuk itu misalnya Bapak Ibu mau nge-cut ya, mau dipakai beberapa bagian aja. Kalau saya boleh kasih tip, ini Ibu screenshot ya, Ibu bisa ambil gambarnya atau kegiatannya, Ibu bisa masukkan atau paste di Word. Kalau itu bisa. Oke. Atau mungkin barangkali bisa dibikin versi lembar kerjanya Bu. Jadi kita bisa bisa pakai bagian lembar kerjanya, karena yang lembar kerja menarik banget Bu. Cuman memang agak bingung juga kalau untuk merapihkan ke Word dan lain-lain, karena kalau misalkan di screenshotnya ukurannya kecil, pas di paste ke Word jadi blur. Nah itu jadi saya kurang nyaman untuk dibaca mungkin. Nah barangkali lembar kerja ya, requestnya dibikin versi lembar kerjanya aja. Jadi kita bebas untuk ngeprint lembar kerja karena yang menarik itu lembar kerjanya. Baik ya, ini jadi masukan bagi kami ya Ibu. Terima kasih. Lembar kerja PKH. Baik, saya catat. Tahun diingin aja pas nyala-nyala. Terima kasih banyak Bu Eko. Sukses selalu Bapak Ibu. Senang sekali bertemu dengan Bu Rosida ya. Terima kasih banyak dan salam sehat. Sampai jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Bu Rosida. Bapak Ibu, tadi ujung akhir pertemuan sesi kedua coaching klinik kita, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan ataupun jelas dari sesi kita, bisa kita bahas pada untuk di upload ya. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi. Ini tadi ini sudah bisa absen? Sudah bisa. Cuman bagian link yang Google Docs-nya nggak bisa kebuka. Cuman kalau Google Drive udah kebuka. Oh gitu. Ya. Untuk videonya nanti sudah proses ngupload, sudah nanti lancar Bapak Ibu ya. Jadi ini proses sambil saya dari pagi ini tadi saya upload ke sana. Bapak Ibu terima kasih kehadirannya pada sesi kedua komisi kita hari ini. Sudah kita bahas bagaimana nanti penindakan yang akan kita lakukan setelah Bapak Ibu mempelajari untuk TKH. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, ya, jadi ladang amal kita bawa ini kalau mungkin ada kekurangan atau apa, saya juga minta kritik dan mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri sesi kita yang kedua. Untuk jadwal nanti kita diskusikan di grup ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam sehat selalu Bapak Ibu.
kasih.